prinsip uang itu adalah uang ini selalu mengalir ke tempat yang diasumsi itu memberi pertumbuhan paling tinggi. Oke. Iya kan? Kalau bahasa ekonominya itu adalah M2. Jadi circulation of money yang ada di ekonomi. Nah, di 2008 pada saat krisis yang kemarin itu, ya global financial crisis, itu US dia mencetak kurang lebih 800 lebih billion untuk di disperse, mencetak uang baru ya? Mencetak uang baru, kemudian diberikan stimulus ke masyarakat, terutama kepada banker-banker. Oke. Banker-banker yang memang waktu itu bisnisnya lagi bagus. mau kolaps. Nah, dari sana kemudian penyebaran uang yang ada di US, terutama di dunia, itu jadi makin banyak. Sekarang yang terjadi adalah hampir seluruh negara-negara di seluruh dunia itu melakukan yang namanya pencetakan uang. Nah, jadi otomatis ketika uang itu beredar di masyarakat, otomatis akan terjadi, itu sudah pasti akan terjadi inflasi. Nah, gue sangat mengikuti dan gue mengikuti pahamnya seorang ekonom yang cukup terkenal, ya, namanya Milton Friedman. Nah, Milton Friedman itu dia seorang Nobel Prize winner, dan dia membuat satu teori yang namanya monetarist theory. Nah, di mana pahamnya itu teori itu berhasil menyelamatkan Amerika di tahun 1970 hyperinflation, 1970-an hyperinflation. Nah, dia berpendapat bahwa inflasi itu pasti selalu diikuti dengan persebaran uang yang ada di masyarakat. Semakin banyak persebaran uang yang ada di masyarakat, itu sudah pasti akan terjadi inflasi. Nah, jadi mengacu pada teori dia, kita pakai teori dia di kondisi yang sekarang. Jadi ini bukan sekedar teori seorang profesor, ya. Teori dia udah dipraktekkan dan menyelamatkan Amerika waktu itu. Satu kali saat itu. Satu kali, dan juga di 2008 itu juga sempat ada terjadi seperti itu. Karena waktu pada saat di disburse 800 billion itu, nah terjadi inflasi. Inflasi tapi bukan di real sektor, ya. Inflasinya itu ada di financial sector, ada di capital market. Nah, ini yang akan terjadi sekarang ini, dan kita sudah mengalami itu. Jadi gue bagi periode inflasi ini jadi dua macam. Yang pertama, fase pertama itu terjadi inflasi atau kenaikan harga-harga aset, ya, aset prices, itu terjadi di capital market dulu yang awal. Nah, makanya sekarang nggak heran kita melihat bahwa despite of ekonomi ini getting worse and worse, tapi stock market kok naik makin tinggi. Itu menjadi pertanyaan buat semua orang. US itu dia reach all time high-nya. S&P, ya, sama Nasdaq sama Dow Jones itu reach all time high bahkan sebelum pandemi ini terjadi gitu. Nah, kemudian IHSG juga seperti itu. Jadi dia naik tinggi sekali, walaupun memang belum menyentuh harga tertingginya sebelum pandemi, tapi tetap naik gitu. Di saat Indonesia kasusnya per harinya itu bisa 3.000 cases, ya kan? Nah, jadi fase pertama itu adalah akan ada kenaikan yang inflasi atau kenaikan aset prices itu di capital market dulu. Ya, bisa dilihat dari yang harga-harga saham naik. Nah, setelah itu ketika confidence-nya sudah mulai terbentuk, confident masyarakat, confident orang-orang, ya, pelaku ekonomi sudah mulai terbentuk, baru mulai masuk ke fase 2, di mana terjadi inflasi di real economic sectors, di sektor ekonomi yang real. Ya. Sektor ekonomi real, contohnya dari sisi misalkan harga properti, kemudian harga bahan-bahan pokok, ya kan, kemudian harga baju, harga apapun itu yang kita konsum, ya, setiap hari. Nah, itu real sector. Nah, jadi pemicu dari long period of prosperity itu yang pertama circulation of money dulu. Sekarang itu sudah terjadi, udah banyak circulation of money. Nah, tapi ada poin kedua yang paling penting adalah sisi inovasi. Jadi long period of prosperity itu harus disustain.
ya oleh inovasi. Kalau enggak, dia pasti akan terus Turun. jatuh atau uang itu hanya mengalir di capital market. Dia nggak akan lari kemana-mana. Oke. Karena inovasi itu yang pertama akan drive consumption. Contoh ya, misalkan di tahun 1945 itu after World War II. After World War II, di tahun 1950 itu terjadi banyak sekali inovasi. Oke. Dan inovasi itu terjadi di produk-produk rumah tangga. Microwave, mesin cuci itu baru muncul tuh di tahun-tahun itu. Sehingga ketika muncul yang namanya microwave, yang namanya mesin cuci ya, ibu-ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, dia kan pasti akan beli deh. Iya. Kita coba beli, ini kayaknya microwave jadi menghemat waktu, ya kan. Mesin cuci juga seperti itu. Jadi uang itu ngalir yang tadinya muter di capital market itu jadi ngalir ke real sektor. Oke, Ya. ya. Nah inilah yang drive growth. Jadi yang drive growth itu adalah spending, consumption. Nah balik lagi ke hal itu. Jadi yang pertama adalah circulation of money. Ya kemudian harus di tengah-tengahnya itu harus ada investor confidence dan juga consumer confidence. Oke. Baru ini uang bisa mulai mengalir ke real sektor di mana harus disustain dengan inovasi supaya dia akan naik terus. Nah itu yang terjadi sekarang ini, uang masih muter di capital market. Oke. Karena growth-nya ada di sana. Prinsip uang itu adalah uang ini selalu mengalir ke tempat yang diasumsi itu memberi pertumbuhan paling tinggi. Iya kan? Kadang-kadang orang suka tertipu juga. Kita bisa ngelihat dari diri kita pribadi. Kalau misalkan ya ada satu investasi, produk investasi, ternyata ini menghasilkan pertumbuhan yang tinggi banget. Pasti orang-orang, teman-teman udah ikut, kemudian dia udah ikut itu, masuk investasi di sana, kemudian bisa beli mobil Ferrari. Wah dia pasti panas dong, takut ya. FOMO. Ikut, akhirnya uang ngalir ke sana, semua uang ngalir ke sana. Dan asumsi ya, dia berasumsi bahwa ini memberikan pertumbuhan yang tinggi. Ternyata banyak yang kejadian bahwa ini mungkin investasinya investasi bodong dan lain sebagainya.